warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi'allahu wa qadal muttaqun qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam memperbanyak amal ibadah kita akan sebagai bekal untuk menghadapi Ilahi serta melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita selama dunia akan diminta pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut merupakan tabungan akhirat. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keberusahaan dan dapat dinikmati hasilnya sebagai hidup, baik wujud materi, kebenaran maupun hanya dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam salat 5 waktu, serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bila suara azan menggema membelah dunia untuk menyuruh manusia memenuhi panggilan Ilahi, apabila suara azan masuk ke dalam hati orang-orang yang benar-benar beriman, sepantasnya hatinya akan gemetar dan takut, terbayang segala kemahabesaran dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, ia penuh panggilan dari Allah. Ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadapi Ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggapnya sebagai suara biasa saja. Gema azan sedikit pun tidak mengetuk hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Ibarat kata masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tanpa memberikan kesan bekas sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah, mata hatinya sudah buta dengan suara azan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, mereka menyanyiakan salat dan menturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menuai kesesatannya. Quran surat Maryam ayat 59. Orang yang sombong bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula yang memamerkan jabatannya dan sebagainya, tetapi juga orang yang tidak mengerjakan salat pun bisa dikatakan orang paling sombong. Mengapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirinya segumpal darah daging hingga menjadi manusia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata li dzikri," dan dirikan salat untuk mengingatku. Quran surah Al-Taha ayat 14. Dari ayat di atas, kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat dengan tujuan mengingatnya, karena dengan salat kita coba mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah dalam keseharian kita. Dan ini pun adalah kewajiban bagi kita sebagai orang muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat di atas, maka merupakan kewajiban kita untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah dan Khaliqnya.
Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang orang yang tidak mengerjakan salat itu bukan tidak tahu bahwa salat adalah tiang agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu salat itu bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sedangkan mengingat Allah amat besar manfaatnya. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman juga, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Luqman ayat 4-5. Pada suatu hari Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya, apakah pendapat kalian apabila di depan pintu rumah salah satu orang di antara kalian ada satu sungai di mana dia mandi padanya tiap hari 5 kali? Adakah kotoran yang tertinggal? Serentak sahabat menjawab, tidak akan tersisa suatu pun dari kotoran tubuhnya. Beliau bersabda, maka begitulah juga perumpamaan salat 5 waktu. Dengan itu Allah menghapus kesalahan. Manusia memang semua pandai. Mereka dapat menjadikan baja tenggelam menjadi sebuah kapal yang sanggup membawa barang-barang yang berat. Mereka pun sanggup membuat baja yang berat menjadi sebuah pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Tetapi sayang mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah atas segala rahmat-Nya, tidak mengeluarkan waktu bersujud kepadanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih hawla muslimina wa rahid as'arahum wa aminhum min awtanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi adlil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim wa yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.